suaminya ini ada di atas batu seolah sedang bersemedi. Tiba-tiba puluhan busur panah dilengkapi dengan kobaran api ini menyerang, menusuk ke seluruh anggota badan suaminya. Wah! Suaminya ini teriak, wah tolong. Puluhan busur panah, puluhan anak panah ini menyerang ke tubuh suaminya. Tolong, sakit, tolong. Dan pada saat itu Dewi kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya gitu ya. Mudah-mudahan seluruh penikmat channel Rian Agus Widodo ini dimanapun kalian berada, ini ketika melakukan aktivitas gitu kan ya, ketika melakukan pekerjaan, ini semuanya diberi kemudahan. Amin ya. Saya mengucapkan terima kasih buat yang setia yang masuk ke dalam nomor WhatsApp saya gitu kan ya. Udah lama juga nggak kebales segala macam. Ini dikarenakan ya, yang pertama memang handphone kemarin error karena puluhan ribu orang masuk dan satu persatu saya harus balas. Dan kebetulan kemarin Agustusan ini penuh dengan kegiatan, baru selesai ini, clear selesai ini semalam ya Mas Lutfi ya. Semalam baru selesai, ada pembubaran panitia lah dan segala macam, seperti yang di kota-kota kalian semuanya kan pasti ada yang namanya bentuk panitia atau apa. Saya dan tim ini diminta untuk partisipasi juga gitu ya. Jadi mohon maaf nih kalau nggak percaya nih ya, ini WhatsApp-nya ini banyak sekali dan saya berusaha untuk gimana caranya ini untuk membalas satu persatu. Ini Mas Lutfi, kelihatan nggak Mas Lutfi? Nah, ini banyak sekali. Kan banyak sekali. Saya perlu scroll nggak ini? Banyak sekali nih WA yang masuk, banyak banget. Banyak sekali ya. Ini banyak sekali yang banyak sekali. Ini mohon maaf ya, ini pasti akan saya balas satu persatu. Jadi saya pengen memang dari tangan saya sendiri yang ngebales, walaupun telat tapi itu saya gitu. Saya nggak pengen nyuruh orang untuk buang balesin gitu. Jadi saya pengen ada keterikatan batin persaudaraan gitu buat semua yang ada di rumah gitu. Terima kasih yang udah WhatsApp nungguin segala macam. Nah, buat kalian yang di rumah yang belum nge-save nomor saya, ini nomornya 085870433336, 3-nya 4 kali, oke? Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali, oke? Nah, di save ya, jangan lupa di save. Monggo Mas Lutfi, kita langsung fokus ke ceritanya. Mudah-mudahan saya nggak lupa, tadi saya udah ngafalin kiriman dari seseorang yang memang ini juga udah nunggu lama banget gitu, seorang subscriber juga gitu. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ceritanya agak terlambat untuk dibawakan. Nah, kali ini saya bawakan. Pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini menceritakan, nah, ada seorang dukun yang dimana ia ini menerima pasien dari manapun. Dukun ini bisa rame gitu. Dukun ini bisa rame dipercaya untuk membantu ketika ada orang susah, butuh pertolongan, yang memang ini permasalahannya ini di luar nalar, di luar logis ya Mas Lutfi ya, kayak magic atau apa segala macam. Dukun ini dipercaya, banyak orang ini berdatangan. Anehnya ini istri sang dukun ini menyuruh untuk memberhentikan praktek dukun itu. Istrinya ini memohon, udahlah Mas, aku nggak mau terjadi apa-apa di kemudian hari dengan kamu. Ini menyangkut keluarga kita, keselamatan kita. Istrinya selalu seperti itu. Kenapa istrinya ini berlaku seperti itu? Ini karena sang istri ini setiap harinya ini punya firasat buruk. Firasat apa? Firasat buruk yang akan menimpa terhadap suaminya yang melakoni sebagai dukun. Nah, ternyata benar. Firasat buruk istrinya pun terjadi. Akankah sang suami ini berhenti menjadi seorang dukun? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya.
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama gitu. Di sini saya juga mohon maaf gitu kan, di setiap cerita saya ini kan pasti ada boom gitu. Nah, ketika ada yang terganggu atau apa, ini saya mohon maaf. Tapi inilah karakter dari channel Rian Agus Widodo, agar kalian ini tahu, oh kalau boom itu dari Rian Agus Widodo gitu. Jadi, saya terima masukannya gitu. Mas, dibuang sih mas boomnya gitu. Saya terima masukannya, kan, tetapi ini adalah ciri khas ya Mas Lutfi ya, yang mungkin nggak bisa dihilangkan. Takutnya kalau dihilangkan akhirnya kita nggak bisa ketemu lagi gitu, karena ketumpuk dengan channel yang lain, nggak punya karakter gitu. Nah inilah karakter saya di nya itu. Coba Mas April dicek. Nah itu ya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini sudah lumayan lama sekali, kejadiannya ini udah lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Arya. Arya ini hidup dengan istrinya Dewi. Mereka menikah baru gitu kan ya, tapi belum dikaruniai seorang anak. Saya menceritakan sedikit ya, di keluarga mereka yang penuh harmonis. Mereka berdua ini saling support untuk masalah perekonomian atau apa, mereka ini saling sharing. Jadi ketika ada masalah yang menimpa mereka, atau ada sesuatu hal, atau ujian hidup segala macam, mereka ini memang benar-benar saling sharing gitu lah, saling curhat, agar tidak terjadi salah paham gitu. Nah inilah yang membuat ketika ada masalah, solusi ini gampang ditemukan. Karena apa? Inilah butuhnya komunikasi gitu. Edukasi juga nih di sini nih, oke? Kita lanjut ceritanya. Nah, Arya sendiri ini mewarisi kemampuan supranatural dari almarhumah neneknya. Jadi Arya ini kesehariannya ini kadang-kadang dia ini tiba-tiba kaget sendiri. Cuma hanya sepersekian detik. Sepersekian detiknya ini dari pengirim cerita ini menuliskan. Jadi berapa detik sekali atau apa segala macam, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Kok kayak gini sih? Loh, kok kayak gini sih? Inilah yang terjadi pada Arya. Sedikit cerita flashback mengenai Arya dulu ya. Ini dulunya ketika neneknya Arya masih hidup, Arya ini sering sekali nih diajak ke kebun, diajak ke hutan, ini untuk mencari kayak rempah-rempah, tumbuhan segala macam yang nantinya dijadikan jamu atau obat untuk orang-orang yang membutuhkan. Neneknya Arya ini selalu mengajak Arya. Pada saat itu Arya masih kecil. Nah, tak hanya itu, ketika meramu atau apa segala macam, ini Arya diajarkan baca mantranya ini, bacaannya ini. Jadi Arya ini sangat paham sekali, hafal sekali. Dan dari kecil Arya ini memang deketnya ini sama neneknya, bukan sama ibu bapaknya, karena hidupnya ini sama neneknya. Jadi dititipin gitu dulunya. Ini yang membuat Arya ini tahu semuanya. Neneknya pun pernah memesan kepada Arya, besok nek mbah wis nggak ono, kamu bakal yang nerusin mbah. Kelak kalau neneknya udah meninggal, kamu bakal nerusin mbah. Kelak kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, jangan sampai kamu ini diam diri. Kamu harus membantu. Tapi mbah melarang kamu, kalau kamu ini jangan sampai membantu orang yang jahat. Arya bingung. Jadi dulu Arya pun sempat nanya, bingung, jahat yang seperti apa mbah? Mbahnya mengatakan, ono sing jenenge ilmu santet. Mbah ora pingin. Ilmu santet dan segala ilmu yang mencelakakan orang, mbah ini gak pingin. Gak pengen kamu itu melakukan itu. Larangannya cuma itu. Tapi kalau ada orang yang butuh pertolongan, tolong, nanti kamu bisa. Mbah paham hari lahirmu. Nah, disinilah ada sedikit tolak belakang hati gitu akan apa yang terjadi. Jadi Arya ini kan selalu ingat pesan dari neneknya, dan Arya ini bisa melihat sesuatu hal yang kadang Arya ini kaget sendiri, loh kok mau terjadi seperti ini, dan selalu pas. Ada orang yang sakit gitu, sahabat Arya. Arya ini mencoba untuk membuatkan jamu. Awalnya seperti itu. Sahabatnya ini sakit. Oh ya, saya lupa di sini sedikit cerita tentang Arya ini seorang petani gitu. Pekerjaan sehariannya ini petani. Dia ini bekerja di salah satu di Juragan gitu, di daerahnya Arya, di kampungnya Arya. Temannya Arya, kita sebut saja namanya Mas Imam. Mas Imam yang biasa nyangkul bareng atau apa segala macam, dia nggak berangkat, dia sakit. Arya ingat pada saat dia kecil, ketika ada orang yang sakit atau apa segala macam, neneknya ini mengatakan harus nolong, Arya ini membuatkan jamu. Nah, saat menumbuk jamu dan Arya ini membaca bacaan yang dari neneknya, istrinya ini kaget. Mas, kamu baca-baca apa sih mas? Kok kamu kayak ngedumel-ngedumel gak jelas, apa itu sih mas? Nggak apa-apa. Mas kan udah pernah cerita ke kamu, kalau dulu
nenek Mas itu suka bantuin orang lewat hal seperti ini. Mas niatnya ini bener kok untuk nolong. Mas, jangan yang aneh-aneh sih Mas. Aku denger bacaannya ini kok bener-bener aku ini ngerasa kamu aneh Mas. Karena memang bacaan yang dibaca ini Jawa kuno. Nah istrinya ini takut, loh kok suamiku jadi kayak gini. Ya walaupun suaminya ini udah pernah cerita kalau dulu saya seperti ini, tapi inilah yang terjadi gitu. Istrinya ini kaget ketika Arya seperti itu. Tapi Arya bilang gitu, ya ini mudah-mudahan sembuh. Imam soalnya udah lama nggak berangkat. Akhirnya jamu tersebut ini dibawa ke rumah Imam. Imam minum. Ini nggak ada berapa jam, tiba-tiba Imam ini sudah sampai di rumahnya Arya. Assalamualaikum. Hanya berapa jam? Mungkin kurang lebih 3 atau 4 jam gitu kan ya. Imam ketok pintu. Assalamualaikum. Arya. Dibukain lah sama Arya. Waalaikumsalam. Ya ampun Mam, kok kamu datang Mam? Bukannya kamu sakit? Aku mau terima kasih sama kamu. Obat yang kamu kasih, jamu yang kamu kasih, di badanku ini udah langsung enak. Ini ada sedikit bingkisan buat kamu dan istrimu. Diterima Arya. Gak usah repot-repot, aku ikhlas kok. Enggak, ini jajan, dimakan aja. Makanan ini, ya, ini istriku yang buat. Tolong dimakan, ya. Nah, disinilah, ya kan, Arya juga mengucapkan terima kasih. Setelah Imam ini pulang, Arya ngomong sama istrinya. Bener toh? Mas Imam jadi sembuh. Kalau kita tidak menolong, bayangin, dia ini punya keluarga. Dia ini punya anak, punya istri yang harus dihidupi. Kalau dia sakit-sakitan, terus bagaimana ke depannya? Gitu? Iya Mas, tapi aku kok aneh denger mantra-mantra yang kamu sebutin itu Mas. Ya karena kamu ini baru denger. Mungkin di telinga kamu ini asing. Yang jelas niatku ini pengen membantu. Iya Mas, tapi aku aneh aja dengernya. Nah memang bacaan-bacaan ketika Arya ini membuatkan jamu segala macam, ketika Arya ini melakukan ritualnya, ini bacaannya ini memang bacaan aneh ya Mas Lutfi yang dikirimkan cerita. Ini memang bacaannya ini Jawa-Jawa kuno gitu. Nah istrinya ini bingung, nggak ngerti maksudnya apa. Akan tetapi Arya ini bukannya malah membentak istrinya atau apa, dia pelan-pelan menjelaskan ke istrinya. Nah, berjalannya waktu ternyata nggak Imam saja yang Arya tolong. Ada beberapa orang, gitu kan, karena ini kan kayak gedok tular gitu. Ketika Imam sembuh, Imam akan cerita ke temennya. Temennya cerita lagi nih, ketika sakit langsung mendatangi Arya. Spontan langsung mendatangi Arya. Terus-menerus seperti itu. Ini yang membuat Arya ini terus-menerus nolong orang kan. Istrinya juga semakin merasakan aneh. Ini yang membuat istrinya ini ngomong, Mas, aku kok bingung Mas dengan apa yang dilakukan kamu sekarang. Kadang kamu puasa juga hanya demi orang itu. Sedangkan kamu gak peduli dengan kesehatan kamu. Mas, melas aku Mas, ojo sing aneh-aneh. Tolong Mas, melas aku. Istrinya bilang seperti itu. Memang Arya ini ada kendala sesuatu hal, tapi Arya ini gak cerita. Jadi ketika Arya ini menolong seseorang, sebenarnya Arya ini juga kena efeknya. Efek dari menolong seseorang itu tadi. Ini kayak mungkin apa memang energi gitu ya, yang dampaknya ke Arya, yang mengakibatkan Arya ini kadang ikut demam juga ketika menolong seseorang. Nah ini istrinya ini gak mau kenapa-napa sama Arya. Disinilah berjalannya waktu Arya bingung. Ketika ada orang minta tolong lagi, orang minta tolong itu, Arya bener-bener bingung. Aduh, aku nolong lagi nggak yo? Tapi sebenarnya aku terkena efeknya. Nah, yang nonton di tayangan ini ya, ini bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang mungkin punya kemampuan lebih gitu, ketika menolong ternyata gitu, ini ada cerita kiriman seperti ini, ternyata itu bisa juga terkena efeknya ketika nolong orang yang terkena mungkin kayak kena penyakit yang tidak pada umumnya atau apa, ini mungkin bisa pengaruh juga gitu. Nah, inilah yang dirasakan Arya. Ini mengakibatkan Arya karena mungkin terkena energi itu tadi, energi orang yang ia tolong terus masuk ke dalam Arya, Arya pun kena, Arya pun sakit. Ini yang menjadikan istrinya ngomong, bener kan Mas kamu sakit? Akhirnya kamu gak kerja, aku yang ngurusi kamu. Iya gak apa-apa, sebentar lagi juga Mas sembuh kok. Ternyata ini ada energi yang memang ke arah Arya juga ketika Arya membantu seseorang. Nah tengah malam Arya ini baru saja diomongin sama istrinya gitu kan ya, kamu harus jaga kesehatan, ada aku. Tolong Mas, aku gak pengen kamu kenapa-napa. Ini baru sharing. Arya ini tidur di dalam kamar sama istrinya. Ini gak tahu kenapa tiba-tiba ini Arya ini melihat
kalau neneknya ini menunggu di depan rumah Arya. Kok seperti nenek ada di depan rumah? Perasaanku mengatakan seperti itu. Pada saat itu Arya ini mau beranjak dari tempat tidur gitu kan ya. Ini nunggu istrinya tidur. Karena posisinya istrinya ini gak mau kenapa-napa sama Arya. Tak berselang lama istrinya ini udah tertidur, Arya baru bangkit nih dari tempat tidur. Nah, membuka pintu, dia ini keluar dari rumah. Ternyata benar, ketika Arya membuka pintu utama gitu kan ya, pintu rumah utama, Arya ini keluar, ternyata neneknya ini ada di depan pintu. Mbah teko kapan, Mbah? Mbah datang kapan? Neneknya hanya senyum dan mengangguk. Saat itu Arya ini langsung memeluk neneknya. Nah, pada saat memeluk neneknya ini langsung kosong. Pelukannya ini pelukan kosong kan? Kosong, nggak dapet. Apa yang ia peluk ini nggak dapet tubuh dari neneknya. Boom! Arya kaget, Mbah. Ternyata posisinya Arya mimpi. Istrinya kaget, Mas kamu kenapa? Aku mimpi datengin nenekku. Udah lama sih istirahat. Wes istirahat. Iya. Nah disinilah Arya kepikiran. Ini ada sesuatu nih. Baru kali ini neneknya ini masuk ke dalam mimpi Arya. Ternyata ini Arya mimpi nih. Nah baru kali ini neneknya muncul di mimpi Arya. Arya berpikir seharian ketika ia udah bekerja lagi di sawah. Berpikir seharian, apa aku harus ke makam nenek? Arya memutuskan setelah pulang kerja dari sawah, Arya ini menuju ke makam neneknya. Arya cerita, Mbah, semalam Mbah datang ya Mbah ke rumah. Arya rindu Mbah, Arya kangen. Arya cerita, Arya pun mendoakan. Setelah itu Arya beranjak pulang. Nah, pada malam harinya, Arya ini ngomong sama istrinya. Dek, terserah kamu gimana. Yang jelas, intinya Mas pengen bantu orang. Yang jelas, malam ini Mas pengen keluar rumah. Mas mau tenangin hati Mas. Bagaimana ke depannya? Kamu gak usah kepikiran yang aneh-aneh. Tolong untuk sekali ini. Iya Mas. Istrinya nurut. Ternyata pada malam itu Arya ini meminta izin untuk Arya ini keluar. Keluarnya Arya ini justru malah menuju ke makam neneknya. Ketika Arya ini di makam, ini Arya ini kan langsung berdoa, mendoakan neneknya. Berapa jam kemudian di tengah doa-doa Arya yang Arya panjatkan gitu kan ya, Arya kaget. Tepat di nisan neneknya ini terlilit ular. Nisannya neneknya ini terlilit ular. Ularnya ini gak begitu besar, justru malah di situ ularnya ini kecil. Ini mungkin panjangnya ini 1 meter, tapi ularnya ini gak besar. Saat itu Arya kaget karena posisinya Arya lagi berdoa. Kaget ketika melihat di nisan neneknya, tepat yang di bagian kepala, ini ada ular melingkar, melilit batu nisan. Arya kaget, ular. Arya ini terus melanjutkan doa-doanya. Dan pada saat itu, karena Arya melihat ular itu, tiba-tiba kedua mata ular itu yang sedang melilit batu nisan, kayu nisan gitu, ini tiba-tiba menyala. Arya ini memastikan ini seolah mungkin nenek datang. Arya berpikir seperti itu. Dan gak lama kemudian, ini ularnya ini memanggut-manggut. Di bagian kepalanya ini kayak manggut-manggut. Arya bingung, ada pesan apa ini? Singkat cerita, ya kan? Ini setelah mendengar azan subuh, Arya pun pulang. Pulang nih dari makam. Pulang, ia tidur. Walaupun ini nanti jam 7 udah mulai kerja lagi gitu kan, Arya ini tidur. Walaupun hanya berapa jam, ternyata di saat Arya ini tertidur, ini neneknya muncul lagi. Di dalam mimpinya, mengatakan, kamu bakalan bisa nolong orang. Kamu harus rajin tirakat, puasa, dan segala macam. Di mimpi Arya seperti itu. Kamu harus nolong orang, kamu harus bantu orang. Akhirnya Arya, iya udahlah, iya. Aku harus bantu orang, memang aku harus bantu orang. Arya menjelaskan dengan istrinya walaupun beragam perdebatan gitu. Karena istrinya ini takut terjadi kenapa-napa sama Arya. Ketika istrinya ini sudah mengiyakan, yo wes mas terserah kamu pengennya piye monggo. Yang jelas tolong jaga diri kamu. Setelah mendapatkan izin dari istrinya, ini Arya justru malah pergi ke sungai,
berendam segala macam. Dia mengikuti ritual-ritual yang ada di mimpinya. Jadi neneknya ini sering datang ke mimpinya Arya. Ini kayak memberikan arahan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini apa? Jadi Arya ini sering sekali akhirnya. Ini ngikutin mimpinya. Dia ini disuruh untuk pergi ke sungai, berendam atau apa. Setelah itu dia harus membaca apa. Setelah itu dia harus kemana. Ngikutin apa arahan mimpi dari neneknya. Jadi neneknya ini semakin sering datang. Bayangin, nenek kita yang udah mati, tiba-tiba kita sering didatengin dan kayak memberi arahan. Kamu harus kesini, setelah itu kamu kesini, setelah itu kamu kesini, setelah ini. Inilah, ini yang dirasakan Arya. Gak dilakoni, Arya takut kenapa-napa. Dan Arya juga mikir, ini kalau aku lakoni juga aku membantu orang kok. Ya walaupun istrinya ini selalu bertentang. Nah tak hanya itu, mulai tambah aneh lagi ketika Arya sendiri pergi ke pasar, membeli bunga 7 rupa, kemenyan dan lain-lain, dibawa ke rumah. Istrinya ini kaget, loh mas kok kamu tambah yang seperti ini? Udah percayalah, gak apa-apa, aman. Aku pengen bantu orang. Udah kamu tenang aja. Dengan Arya sering membeli bunga, bakar kemenyan. Kadang Arya ini tengah malam keluar dari rumah. Dia ini sering ke makam. Kadang-kadang menyendiri di kebun segala macam gitu kan. Ini persepsi orang menganggap Arya ini gila. Kamu tahu nggak? Kalau Arya ini sekarang udah jadi dukun, tapi dukun apa? Ora jelas kok. Orang-orang mengatakan seperti itu. Arya gila. Nah, dengan adanya warga ngomong seperti itu, kabar ini sampai ke telinga istrinya. Sampai ke istrinya Arya, yaitu Dewi. Istrinya Arya mengatakan, mas, cukup mas. Aku sering mas, kalau aku kemana-kemana, ini orang ini ngomong mas. Aku belanja orang ngomong, kalau kamu ini sekarang udah gila. Kamu ini pelajari ilmu-ilmu apa, sesat atau apa, aku juga nggak ngerti. Yang jelas kamu ini di belakang rumah atau apa segala macam. Aku sering mas denger itu mas. Aku malu. Wes toh mas, orang saya jadi dukun-dukunan kayak gini. Udah, nggak usah dengerin omongan orang. Yang penting aku nggak kenapa-napa. Mas, nggak tahu kenapa aku ini ada perasaan nggak enak sama kamu mas. Aku nggak ngerti perasaan apa itu. Yang jelas aku kayak berpikir nanti kamu bakalan ada apa-apa, tapi aku selalu menentang. Itu yang ada di otak aku mas. Itu yang ada di pikiran aku. Mbok wes kamu jangan yang aneh-aneh mas. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Aku nggak kenapa-napa, kata Arya. Disinilah warga menganggap Arya gila. Udah mulai seperti dukun, di tengah hutan sendirian, di tengah kebun sendirian, kadang-kadang bakar kemenyan, aroma kemenyan menyengat kemana-mana. Warga mengatakan jika Arya ini gila. Inilah yang membuat istrinya ini terus-menerus mengatakan kepada Arya, mas hentikan. Tapi Arya bersikukuh, tetap melanjutkan hal ini. Arya juga mengatakan kepada istrinya, Dik, tolong ngerti, ini warisan leluhur yang harus aku jalankan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan. Iya mas, tapi aku nggak mau kalau kamu ini ada apa-apa di kemudian hari. Aku itu kayak ada firasat mas. Udahlah Dik, percaya. Aku nggak akan kenapa-napa. Nah, berjalannya waktu yang biasanya Arya ini menyembuhkan tetangga atau mungkin teman terdekat gitu ya. Teman-teman terdekat, saudara-saudara terdekat. Ini anehnya, ini nggak tahu kenapa. Ini orang-orang dari luar daerah ini mulai datang nih. Datang ke tempatnya Arya. Kenapa tiba-tiba tahu gitu kan ya. Ini pada minta berobat. Ini yang membuat nama Arya ini akhirnya dikenal. Walaupun beberapa warga menganggap Arya gila, akan tetapi ternyata pengobatannya Arya ini selalu berhasil. Jadi simpang siur nih. Warga ada yang menganggap Arya gila, akan tetapi ada sebagian juga yang membutuhkan pertolongan Arya. Hingga pada suatu ketika ada orang, ini memang beda daerah gitu ya. Ini datang ke situ. Kita sebut saja Mbah Yatmi. Mbah Yatmi ini punya penyakit yang bener-bener parah. Bolak-balik ke rumah sakit, nggak ada obat. Wajahnya pucat pasi, kedua kakinya tak bisa digerakkan. Diantar saudaranya ke situ, seorang bapak-bapak. Kita sebut saja namanya Pak Purkon. Pak Arya, tolong Pak Arya sembuhkan saudara saya. Tolong Pak Arya, kondisinya seperti ini. Saya sudah habis uang, saya udah bolak-balik ke rumah sakit. Tolong Pak Arya, tolong. Kita sebut saja namanya Mbah Yatmi. Arya pada saat itu berusaha semaksimal mungkin ya kan, memberikan obat, mendoakan segala macem gitu kan ya. Akan tetapi di sini ada kejanggalan. Nggak tahu kenapa Arya ini kayak kebingungan. Biasanya aku kalau layani pasien atau apa segala macam, aku dipermudah. Anehnya ketika melayani Mbah Yatmi, ketika Arya ini berkomunikasi dengan Mbah Yatmi, Arya merasakan ada keanehan. Kok aku tumben ya nggak dapat petunjuk untuk menyembuhkan orang ini. Sampai aku bingung, ramuan apa yang harus aku kasihkan ke Mbah Yatmi. Nah, Arya mengatakan,
Sabar ya Mbah, pokoknya telaten kesini. Yuk berapa minggu sekali kesini, biar aku bisa nangani penyakitnya Mbah. Iya nak, tolong sembuhkan penyakit Mbah nak. Pak Furkon pun memohon karena semua hartanya ini habis untuk pengobatan saudaranya ini yang bernama Yatmi. Ternyata benar berapa minggu sekali Mbak Yatmi sering datang. Baru kali ini Arya menemukan ganjal. Ganjalnya kenapa? Kok tumben aku nggak bisa membuat ramuan yang membuat pasienku ini segera sembuh. Kok ini ada sesuatu hal yang aku ini bingung untuk mengatasinya. Dengan segala kemampuan Arya, ia kerahkan gitu kan ya. Ia mulai puasa atau apa hanya untuk menyembuhkan Mbah Yatmi. Bersyukur. Arya bersyukur ketika Mbah Yatmi yang ini pengobatan yang keberapa kalinya akhirnya sembuh. Terbesit di hati dan pikiran Arya, ini pasti ada yang membuat Mbah Yatmi menjadi seperti ini dan terus menantang. Jadi ketika Arya membuat obat, orang yang membuat Mbah Yatmi sakit ini kayak menolak obat dari Arya, kayak menentang agar obat Arya ini nggak masuk. Ini yang membuat Arya ini kebingungan dan saling kuat-kuatan. Akan tetapi ternyata Mbah Yatmi ini sembuh. Dengan adanya Mbah Yatmi ini bisa jalan, ini yang namanya Pak Furkon ini sampai sujud-sujud. Ya Allah, matur nuwun ya Allah. Akhirnya saudaraku sembuh, Mbah Yatmi bisa jalan. Mbah Yatmi pun nangis senang kegirangan. Nah, dengan kesembuhannya Mbah Yatmi pun mengatakan kepada Arya, "Les duluran salawase oleh. Nah, kita saudaraan selamanya ya. Nanti kalau Mbak ada rezeki Mbak pasti datang ke sini. Pasti memberikan apa yang kalian butuhkan." Nggak usah Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Memang di sini Arya ini nggak pernah yang namanya menarifkan yang namanya biayanya harus sekian. Ini nggak pernah. Bener-bener ikhlas. Kadang orang nggak punya uang, ini Arya tetap bantu. Nah, dengan adanya Mbah Yatmi sembuh gitu kan, ternyata Mbah Yatmi bener nih, selang berapa hari datang ke situ, ngasih makanan, buah-buahan, atau apa segala macem. Tak hanya itu, dengan adanya Mbah Yatmi sembuh, Mbah Yatmi ini juga mengabarkan ke orang-orang lain. Nah, karena apa? Dengan adanya Mbah Yatmi sembuh, ini orang lain yang punya penyakit apalah pada datang ke situ. Ramelah tempat Arya. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu. Walaupun setiap hari ini penuh debat dengan istrinya, karena istrinya menginginkan agar Arya menghentikan ini, Arya tetap bersikukuh. Ini Arya terus-menerus berjuang sampai Arya ini akhirnya bisa membeli kebun. Kebun tersebut ini ditanami rempah-rempah segala macem. Jadi biar Arya ini nggak perlu jauh-jauh nyari, jalan ke hutan, jalan ke kebun. Arya punya kebun sendiri yang dimana ini ditanami segala jenis rempah-rempah atau tumbuhan-tumbuhan yang memang ini dijadikan untuk jamu, obat. Semua berjalan lancar walaupun Arya ini sering debat sama istri. Hingga pada suatu hari, ini ada pasien datang, ini tengah malam. Jam 1 dini hari ketok pintu. Dak. Mas, siapa mas? Lah, mas juga nggak ngerti kondo. Mas bukain mas. Dak. Assalamualaikum. Klon. Jam 1 dini hari. Biasanya Arya ini kalau bantuin orang ini setelah pulang dari sawah gitu kan ya, ini nanti bantuinnya ini habis maghrib jam 9 ini udah selesai gitu kan, dilanjut besok pagi. Akan tetapi ini aneh, jam 1 dini hari ada orang ketuk-ketuk. Dak. Assalamualaikum Arya. Nah, denger penyebutan kata Arya tahu ini jangan-jangan orang yang udah aku kenal, mungkin tetangga sini atau apa. Arya pun langsung bergegas membukakan pintu. Dan ketika Arya membukakan pintu, ternyata yang datang ini sahabat Arya. Kita sebut saja namanya Tarmani. Tarmani ini seorang juragan. Dulunya waktu kecil ini sahabatan sama Arya. Karena memang udah pindah kota, ya kan. Sekarang dia udah jadi juragan, punya anak buah juga. Ini yang membuat Arya ini nggak pernah ada komunikasi lagi kan. Nah jam 1 dini hari ini datang si Tarmani ini dengan ketiga anak buahnya. Tarmani yo. Iyo, iki aku datang ke sini, aku butuh bantuan kamu. Aku denger kamu ini. Denger apalah, udah masuk dulu. Disuruh masuk. Dewi, istrinya Arya ini dibangunkan sama Arya. Dek, buatin minum. Itu ternyata yang datang temanku. Iyo mas, kok bertamu dini hari kayak gini yo mas? Udahlah, buatin minum aja. Dibuatin minum sama istrinya. Setelah itu Arya pun ngobrol. Ada apa? Kamu butuh bantuan apa? Kok tiba-tiba tengah malam kayak gini kamu datang ke sini? Dan aku lihat kamu sekarang udah jaya banget. Mobilmu itu mobil mahal itu. Arya melihat nih, karena kan pintunya dibuka gitu kan ya. Ini kan datangnya Tarmani ini menggunakan mobil. Arya juga kaget. Wah, sekarang udah sukses ini Tarmani ini.
Nah, Tarmani ini langsung mengutarakan keinginannya. Gini, aku udah dengar kemampuan kamu. Aku juga gak habis pikir ternyata kamu bisa seperti ini. Ini pasti gak jauh dari ilmu nenekmu. Memang Tarmani kan dulu pernah satu kampung, hanya karena sekarang ini udah dengan kesibukannya gitu kan, beranjak dewasa, dia ini kan pindah rumahnya. Nah, dia ini mengatakan kalau Tarmani ini yakin ini pasti nggak jauh-jauh dari ilmu warisan gitu. Nah, Arya pun mengatakan, yo semuanya ini berkat Tuhan kok, berkat Allah. Aku ini cuma perantara. Piye ono potar. Jadi gini, aku ada masalah. Aku pengen kamu bantuin aku. Yo, walaupun dari dulu memang kamu ini suka nggak bantuin aku. Nah, memang dari dulu pas waktu kecil, Tarmani ini sering ledek Arya. Anak bodoh lah, anak sial lah, atau apalah segala macem. Sering ledek-ledekan, akan tetapi Arya ini nggak pernah menggubris. Nah, Arya bilang, "Opo, aku harus bagaimana?" Tarmani bilang, "Karena kita udah dewasa ini yo. Aku minta tolong. Berapapun biayanya tak cukupi. Berapapun ongkosnya tak kasih. Aku sekarang udah sukses. Dan ini anak-anak buahku." "Iyo. Terus kamu itu ada keinginan apa? Ngomong. Nah, aku bisa bantu tak? Bantu. Tapi kalau enggak, ya aku mending ngomong enggak." "Santet." "Santet? Maksud kamu?" Wah, dibanting sebuah foto di meja ruang tamunya Arya. Terlihat ada wanita tua di situ. Arya pun tanya, "Iki sopo?" "Santet ke wong iki." Ini di balik fotonya udah lengkap. Mulai tanggal lahir, hari weton segala macam udah lengkap. BIM-nya segala macam udah lengkap. "Ya ini siapa?" "Dia mertuaku. Aku nggak suka. Aku nggak suka istriku diatur-atur sama mertuaku. Dampaknya ini ke aku. Dan aku pengen kamu bantuin aku untuk membunuh dia." "Santet." Saat itu juga Arya langsung menolak. Boom, Arya menolak. "Waduh Tar, maaf. Aku nggak bisa. Kalau soal seperti ini aku nggak ngerti. Aku nggak mau tahu. Aku nggak pengen mempelajari." Kamu ini kan hidup susah di bawah aku. Pasti butuh yang namanya uang dan pemasukan toh. Ayolah bantu aku. "Maaf, aku nggak bisa untuk menyakiti seseorang atau apa." Nah, di sini Arya inget pesen neneknya, gitu kan? Jadi dulu kan neneknya selalu memesankan agar Arya ini membantu orang, tapi kalau untuk kejahatan Arya harus menolak. Istrinya ini kan udah menyajikan air minum gitu kan ya, monggo diminum gitu kan. Istrinya ini balik lagi ke kamar, si Dewi ini udah balik lagi ke kamar, istrinya Arya. Nah, di sini Tarmani ini melanjutkan pembicaraan. "Piye? Ayolah. Kamu, sini. Ngomong sama anak buahnya. Sini, bawa sini tasnya. Bawa sini tasnya." Saat itu juga uang ini bener-bener banyak jumlahnya ini. Langsung ditaruh di meja. Bram. "Iki uang. Jumlahnya jutaan. Ambil buat kamu ya. Tapi selesaikan tugasku. Tar, maaf. Saya kembalikan uangnya." Uang tadi yang tumpukan di meja ini digeser. "Aku nggak bisa seperti ini. Aku nggak menerima orang yang minta bantuan yang seperti ini. Aku nggak bisa. Maaf." Kalian pada mau minum itu nggak airnya yang dikasih istrinya Arya? "Iya Pak." "Mau diminum nggak?" Sini kalau nggak diminum. Ini semua air yang ada di situ ya kan, air anak buahnya, ini disiramkan ke muka Arya. Buak. Termasuk air minum Tarmani disiramkan ke mukanya Arya. Tar, maksud kamu apa ini Tar? Lihat ya. Kamu nggak mau nolong aku, awas kamu. Kamu nggak ngerti siapa aku. Kita pulang. Ambil uangnya, ayo kita pulang. Akhirnya Tarmani pun pulang. Istrinya mendengar. Setelah istrinya mendengar ini kan langsung mendekati, "Ya kan Mas, apa yang aku bilang pasti akan ada terjadi di kamu Mas, yang seperti ini Mas. Itu kenapa aku selalu melarang kamu untuk melakoni hal-hal lain seperti ini Mas."
Nah, singkat cerita, ketika Arya ini pergi ke pasar, membeli kelengkapan-kelengkapan seperti bunga, kemenyan, segala macam, kelengkapan-kelengkapan dia untuk ritual gitu kan ya, membuat jamu, apa-apa gitu kan ya. Ini ketika bertemu atau berpapasan tidak sengaja dengan Tarmani CS gitu kan. Tarmani kalau kemana-mana kan pasti diiringi kan, diikuti oleh anak buahnya gitu kan ya. Ketika berpapasan, Tarmani tidak lagi menyapa Arya. Justru malah Tarmani ini membuang muka. Berapa kali berpapasan Tarmani membuang muka. Arya menyapa, Tarmani tidak menjawab. Tarmani pergi meninggalkan. Membuang muka ini bener-bener gak enak banget. Dan seluruh anak buahnya ini langsung mengacungkan jarinya ini di muka Arya. Seolah ada sesuatu hal gitu. Wasem. Dan mereka pun pergi. Setiap ketemu nih, karena memang Tarmani ini seorang juragan dan dia ini sering bepergian kemana-mana, pasar kemana, setoran orang atau apa segala macam. Dia juga punya banyak ruko yang harus ia tagih, setorannya segala macam. Itulah Tarmani. Dan ketika bepergian selalu didampingi oleh anak buahnya. Nah, di dalam hati Arya ini, Arya juga memikirkan, kok sahabatku jadi seperti ini? Sudahlah. Nah, kembali kegiatan Arya. Dimana ketika Arya ini di perkebunan, dia ini selalu ngontrol nih tiap malam, tiap apa. Dan dia ini seneng menyiram atau apa gitu kan ya. Ini tengah malam dilakukannya, karena apa? Aktivitas dari pagi kan di sawah gitu kan ya, kerja. Nah, nanti habis maghribnya ini bantu-bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ketika sudah malam, Arya ini sering ngontrol perkebunannya. Oh, ini mau berbuah. Oh, yang ini harus perlu pupuk. Oh, yang ini harus perlu ini. Cek kontrol segala macam. Setelah nanti udah jam 12 malam barulah Arya ini masuk ke rumah. Sering seperti itu. Istrinya pun memperbolehkan. Karena di situ selain perkebunan yang untuk obat-obatan, ini ditanami sayur-sayuran. Ini juga buat ngirit pengeluaran. Nah, singkat cerita pada suatu malam, seperti biasa, Arya ini ngomong sama istrinya, aku mau ngecek kebun. Paling nanti seperti biasa jam 12 ya aku masuk rumah. Yo, iya mas, hati-hati. Kalau udah selesai langsung masuk rumah ya mas. Yo. Arya ini langsung ke kebunnya, ngecek nih. Nah, pada saat itu Arya kaget. Loh, kok ada jejak-jejak kaki? Justru malah banyak tanaman ini yang diinjak-injak. Loh, ini jejak manusia, siapa nih? Ini jejak orang. Nah, Arya ini membawa senter. Ia lihat kan, ini arahnya kemana? Ini kok ada jejak-jejak orang. Dan banyak tanamannya Arya ini mati. Lah, kenapa tanamanku jadi kayak gini? Arya bingung, ada apa ini? Arya menyelusuri kan, kemana arah jejak kaki ini melangkah. Nah, Arya bingung, lah ini jejak kaki siapa? Akhirnya Arya ini mentelusuri nih, ini arahnya kemana? Arya sampai masuk ke perkebunan liar. Arahnya ini justru malah mau masuk ke hutan. Nah, kita pindah nih. Nah, di sisi lain, Dewi, istri Arya, ia gelisah. Kok jam 12 belum pulang? Biasanya kalau udah jam 12, Arya ini pulang. Kok tumben? Ini Arya nggak pulang-pulang. Dewi mondar-mandir, dia ini bingung kok tumben. Tibalah jam 1. Jam 1 dini hari Arya belum pulang. Dewi ini justru malah duduk di depan rumah, di teras. Saat dia duduk di teras, kebingungan segala macam karena memang Dewi juga lelah. Seharian banyak aktivitas. Justru malah Dewi ngantuk dan Dewi tertidur. Dan pada saat Dewi tertidur, Dewi ini bermimpi. Ini suaminya ini berada di tengah hutan, dia duduk bersilah, ya. Ini tidak mengenakan busana, hanya mengenakan celana pendek. Suaminya ini ada di atas batu, seolah sedang bersemedi. Tiba-tiba puluhan busur panah dilengkapi dengan kobaran api ini menyerang, menusuk ke seluruh anggota badan suaminya. Wah! Suaminya ini teriak, wah tolong. Puluhan busur panah, puluhan anak panah ini menyerang ke tubuh suaminya. Tolong, sakit, tolong. Dan pada saat itu Dewi kaget. Dewi terbangun. Ternyata yang membangunkan Dewi ini justru malah dari warga. Kita sebut saja namanya Pak Slamet. Dewi, bangun, Dewi, bangun. Pak Slamet, ada apa Pak Slamet? Ada apa? Suamimu. Suami saya kenapa Pak Slamet? Suami saya kenapa? Suamimu tergeletak di jalanan dan bersimbah darah. Apa Pak? Nah, pada saat itu Dewi ini langsung lari.
suaminya sudah tergeletak di jalanan. Menurut keterangannya Pak Slamet, jadi orang-orang yang sedang beronda gitu, yang sedang jaga ronda termasuk Pak Slamet, ini melihat dari area kebun, ini ada orang sempoyongan jalannya. Warga yang jaga ronda berpikir, wah ini orang mabok atau mungkin ini maling atau apa. Setelah mereka dekati, ternyata Arya dengan sempoyongan. Ini muntah-muntah darah dan ada tusukan. Ini di area perutnya, ini ada tusukan pisau, ada goresan pisau banyak. Ini kan jadi kayak Dewi ini menggabungkan, lah ini aku tadi mimpi suamiku ini diserang puluhan busur panah dan sama badannya ini penuh luka. Akhirnya Arya langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Arya ini menjalani perawatan, pengobatan gitu kan. Arya ini justru malah bermimpi jika Arya ini didatangi neneknya, ini masuk ke ruangan rumah sakit dengan mengatakan, aku bakal njogo kowe li, karena ada orang yang akan membunuhmu. Aku bakal menjaga kamu nak, karena ada orang yang akan membunuhmu. Singkat cerita, 2 hari Arya ini baru siuman. Setelah Arya siuman, Arya pun cerita sama istrinya. Istrinya senang ketika Arya udah siuman. Arya menceritakan, saat di rumah sakit Arya cerita, Dek, Mas juga nggak ngerti deh awalnya. Mas ini kan ikutin beberapa tanaman ini terinjak-injak oleh kaki. Mas ikutin, dan arahnya ini ke perkebunan liar. Mas ikutin arah itu karena Mas kesal. Ini kenapa perkebunanku jadi seperti ini? Dan pada saat di tengah perkebunan liar, tiba-tiba Mas ini melihat ada sekelebatan. Ini ada yang bergerak di belakang Mas dan tiba-tiba langsung menyerang Mas. Dan Mas ini di situ sudah tidak sadarkan diri. Selang berapa menit, Mas ini kembali bangkit. Akan tetapi ketika Mas sudah sadar, Mas mulai bangkit lagi untuk jalan menuju ke rumah. Ini kondisi sudah tidak ada siapa-siapa. Mas berasa ada sebuah serangan dari kiri kanannya Mas. Mas berontak kesakitan. Dan Mas memaksakan untuk jalan, tapi Mas gak ngerti. Inilah Mas yang Dewi ini gak mau kalau sampean itu kayak gitu Mas. Bantuin orang tapi kamunya ini malah keserang sendiri. Itu yang aku gak mau Mas. Dan kamu perlu tahu, aku juga bermimpi Mas. Saat aku nungguin kamu di rumah, kamu gak pulang-pulang, aku bermimpi kalau kamu ini diserang banyak busur panah yang menaik tubuh kamu Mas. Iya deh, kok kayak gini ya? Niatku itu kan bantu orang, tapi kok kayak gini? Nah, seperti ini nih akibatnya. Nah, ada apa ini? Setelah diperbolehkan pulang, Arya juga sudah mendingan, sudah bisa ngobrol, sudah bisa makan, minum gitu kan ya. Ini Arya udah diperbolehkan pulang. Nah, Arya bilang sama istrinya, Dek, 1 bulan ke depan ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan atau apa, bilang aja aku lagi sakit. Dan mungkin aku minta izin ke kamu. Selama 1 bulan ke depan aku tidak tidur di rumah. Maksud kamu Mas? Aku pengen tahu siapa yang melakukan perbuatan seperti ini kepada aku. Sedangkan aku ini gak ada niatan pengen menyakiti siapapun. Mas, tapi Mas udah tolong untuk kesekian kalinya. Kamu pengen kan kalau Mas ini selamat? Nah, ini Mas pengen nyari tahu. Mas pengen mencari petunjuk. Dan kamu jaga di rumah. Jika ada orang bilang aja Mas ini lagi sakit atau apa, ya. Iya Mas, tapi kamu jaga diri yo Mas. Hingga pada akhirnya Arya ini justru malah tidur di makam neneknya. Singkat cerita, Arya ini menjalani tirakat dan setiap malam ini tidur di makam. Jadi ketika sudah habis isya, Arya ini datang ke makam, dia ini menjalani tirakat, puasa. Di situ juga dia ritual dengan bacaan yang dimana dulu neneknya ini pernah memberikan kepada Arya. Tepat di malam terakhir Arya tirakat, yang biasanya ini tidak ada apa-apa, tidak ada kendala atau apa-apa. Saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ini di samping makam neneknya, ini ada ranting pohon. Ini yang nggak begitu besar, ya ranting pohon ini sebesar pulpen. Panjangnya juga nggak begitu panjang, masih ada tangkai-tangkai bunganya. Niatnya Arya, karena ini terjatuh dari atas, niatnya Arya ini mau mengambil dan membuangnya. Karena jatuhnya tepat di makam neneknya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba saat Arya ini mengambil tangkai tersebut, bukannya membuang, ini malah dia ini kayak membuat sebuah tulisan di samping makam neneknya. Tanah datar, Arya ini tiba-tiba menggoreskan sesuatu, ya nggak tahu ini apa.
tangan Arya ini benar-benar bergerak dengan sendirinya. Setelah berhenti, Arya bingung lah, aku tadi ngapain? Nah, pada saat itu Arya ini kan membawa senter. Arya langsung menyalakan senter. Apa yang aku tulis? Apa yang aku gambar? Karena penasaran, ini kok aku sedang tirakat, kok kenapa tiba-tiba aku menggambarkan sesuatu? Apa yang aku tulis? Apa yang aku gambar? Penasaran, Arya nyalain senter. Diarahkan ke tanah apa yang sedang ia coret-coret. Ternyata di situ terdapat tulisan Yatmi. Kalian ingat siapa Yatmi? Yatmi adalah nenek yang sudah pernah ditolong sama Arya, dan pada akhirnya beliau ini jadi seperti saudara gitu ya Mas Lutfi. Jadi seperti saudara dan sering datang memberikan oleh-oleh, makanan, bingkisan segala macam karena dia sudah bisa berjalan yang awalnya lumpuh. Pada saat itu Arya langsung kepikiran Mbah Yatmi. Ya ampun, Mbah Yatmi. Jangan-jangan nanti orang yang mencelakai aku ini juga menyerang Mbah Yatmi. Aku nggak mau kenapa-napa dengan Mbah Yatmi. Singkat cerita, keesokan harinya Arya ini menjelaskan kepada istrinya, Dek, Mas semalam kan tirakat. Mas ini nggak sengaja dengan ranting pohon. Mas ini selesai tirakat, tiba-tiba tangan Mas ini tergerak. Ini menulis dengan tulisan ini. Terbaca Yatmi, Dek. Menurut kamu piye? Mas, jangan-jangan nanti Mbak Yatmi ada apa-apa, Mas. Orang aku juga dimimpiin Mbak Yatmi minta tolong, Mas. Dimimpiin Mbak Yatmi minta tolong. Nah, saat itu juga karena Arya udah kenal Mbak Yatmi, udah kenal keluarganya segala macam, Arya ini langsung menuju ke daerah Mbak Yatmi yang memang itu jauh. Karena Arya ini nggak mau Mbak Yatmi ini kenapa-napa. Arya ini izin sama juragan sawahnya. Setelah itu Arya langsung menuju ke lokasinya Mbah Yatmi, ke rumahnya Mbah Yatmi. Dan sesampainya di tempat Mbah Yatmi, Arya kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata pada saat Arya ini sampai di rumahnya, tepat sekali ini baru keluar dari rumah, ini rombongan takziah sedang mengikuti kerandanya Mbah Yatmi. Mbah Yatmi meninggal dunia. Ya ampun, aku telat. Semakin geram kan, siapa ini yang membuat semua seperti ini? Nah, memang di situ itu rame banget. Orang pada ngumpul segala macam. Arya juga pengen tahu, pengen tanya ke keluarganya ini sampai kebingungan. Semua pada sibuk. Bingung kan? Arya akhirnya menanyakan kepada salah satu warga yang ada di situ. Tanya, kita sebut saja namanya Pak Suryo. Pak, numpang nanya Pak, saya ini saudara jauhnya Mbah Yatmi Pak. Saya mau tanya, soalnya keluarga lagi pada sibuk seperti itu Pak, dan semua bersedih. Saya mau tanya Pak, kematiannya Mbah Yatmi ini kenapa ya Pak? Loh, Bapak ini siapa? Oh, saya Arya Pak. Oh, saya Suryo. Kita sebut saja namanya Suryo. Nah, Pak Suryo tadi mengatakan, gini Pak, saya juga bingung mau ceritanya gimana. Yang jelas, semalam ini Mbah Yatmi ini teriak-teriak. Warga terdekat langsung pada ngumpul. Kalau saya sendiri nggak tahu sih, karena saya pada saat itu masih kerja. Saya pulang itu warga udah rame pada geger dan cerita sama saya. Dari maghrib itu Mbah Yatmi udah sakaratul maut. Dan orang-orang yang pada di situ ini kaget ketika menyentuh tubuh Mbah Yatmi. Ini bener-bener Mas, seperti nggak ada tulang. Jadi warga sekitar ini yang datang ke situ, Mbah Yatmi ini udah ngerasain sakaratul maut. Orang-orang ini menyentuh tubuh Mbah Yatmi ini sampai pada kaget. Kagetnya kenapa? Ini nggak ada tulang di tubuhnya Mbah Yatmi, ini nggak ada tulang. Bahkan di bagian kepala yang harusnya ada tengkorak segala macam, ini kayak orang nyentuh bantal gitu, kayak orang nyentuh, kalian pernah nyentuh balon gitu kan ya. Ini jadi kayak mengempis. Semua kaget. Dan setelah itu Mbah Yatmi hanya bisa teriak-teriak dan hilang suaranya. Sakaratul maut lama, barulah meninggal. Nah, di sini inilah yang membuat geram Arya. Ya ampun, ini pasti ada yang nggak beres. Yang pertama, Arya menuliskan nama Mbah Yatmi dengan ranting pohon yang ada di kuburan. Keduanya, istrinya juga menceritakan hal yang sama. Mbah Yatmi ini butuh bantuan, butuh pertolongan. Nah, setelah takziah segala macam, Arya ini juga udah salaman-salaman sama keluarganya. Ada beberapa keluarga yang bingung, Arya ini siapa gitu kan. Karena yang pernah ke rumahnya Arya ini kan hanya Mbah Yatmi dan saudaranya. Nah, setelah itu Arya berpamitan, Arya pun pulang. Arya menceritakan istrinya kaget kalau Mbah Yatmi meninggal. Iya kan Mas? Itu yang aku takutin Mas. Orang-orang yang baik sama kita, orang-orang yang dekat sama kita akhirnya seperti ini.
Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Aku nggak mau amit-amit, Mas. Aku nggak mau orang yang aku sayangi semuanya seperti ini. Karena ini dunia goib, Mas. Kamu jalani itu, Mas. Ngeri, Mas. Kok tega-teganya seperti ini? Nah, Arya ingat, tanpa jasanya Mbak Yatmi, ini kan nggak mungkin terjadi yang namanya Arya ini jadi dikenal orang banyak gitu kan. Karena pada saat kesembuhannya Mbak Yatmi, itu semua geger gitu. Kalau Arya memang bisa nyembuhin orang sakit gitu. Nah, disinilah Arya berpikir, aku kok curiga ya, tapi ini nggak boleh. Curiganya Arya siapa? Tepat sekali, Tarmani. Arya curiga, iya. Aku pernah menolak apa yang ia kehendaki, yaitu menyuruh untuk menyantet mertuanya. Dan pada saat itu kan Arya menolak. Aku nggak mau. Moh aku ora bisa sing ngono, nggak iso aku. Arya menolak. Ini yang membuat Tarmani ini kesel. Akan tetapi Arya nggak langsung, oh ya ini pasti Tarmani. Enggak. Akhirnya Arya kembali tirakat. Ingin tahu siapa dalang dari semua ini. Arya ini belanja bunga-bunga segala macam, kemenyan segala macam. Nah, memang ada ruangan tersendiri di bagian belakang. Ini di kamar paling belakang. Ini untuk tirakat Arya kalau pas lagi di rumah atau apa segala macam. Disitulah Arya masuk. Arya memulai. Tengah malam nih ya, Arya memulai. Istrinya juga mengatakan, iyo Mas, sok po pelaku nih yo Mas. Istrinya semakin hari kan semakin ngerti kalau memang tujuannya Arya ini untuk kebaikan gitu. Akan tetapi istrinya juga melarang. Kalau bisa sih sudahi. Di sisi lain istrinya juga merasa kok seperti ini. Mbak Yatmi ini orang baik. Kadang kesini ngasih makan, ngasih apa segala macam. Makanya pengen tahu juga siapa pelaku ini. Apalagi istrinya ini pernah dengar. Ini kalau Tarmani ini, dia ini nyuruh berbuat jahat. Saat itu Arya pun memulai ritual itu. Arya baru kurang lebih 15 menit membaca rapalan-rapalan yang ia sudah diberi sama neneknya gitu kan ya. Arya memulai ini baru 15 menit, tiba-tiba Arya justru malah tertidur. Seperti ngantuk yang minta ampun. Ini bawaannya ini Arya ini kayak nggak bisa meneruskan. Justru malah Arya ini tertidur. Arya ini tiba-tiba langsung tergeletak. Saat Arya ini sudah tertidur, dia ini pules banget ini tidurnya. Tiba-tiba Arya ini bermimpi, neneknya Arya ini datang dan masuk ke dalam tempat ritual Arya itu tadi. Duduk di depan Arya dan mengatakan, jangan dilanjutkan, Le. Sudah cukup. Yatmi sudah meninggal. Arya bingung di situ. Neneknya Arya ini menjelaskan semuanya. Yatmi itu biang keladinya, Le. Ini kenapa neneknya mengatakan Yatmi biang keladinya? Di situ neneknya pun menjelaskan di alam bawah sadar Arya gitu kan ya, di bawah alam sadar Arya. Di sini neneknya menjelaskan dengan detail. Nah, ternyata Yatmi itu adalah adik seperguruan dari neneknya Arya yang selisihnya agak jauh. Akan tetapi, iya bener dong? Iya. Akan tetapi Yatmi justru memilih jalur hitam. Dia ini menolong orang-orang yang memang butuh pertolongan untuk membunuh, santetlah apalah, yang memang mencelakai. Inilah kalau Yatmi. Kedatangannya Yatmi ke tempat Arya ini sebenarnya Yatmi sudah merasakan hal yang gak enak. Kalau keturunan dari neneknya Arya gitu kan ya, ini ternyata ada Arya. Yatmi yang sudah buka praktek lama ini merasa kecolongan pasien. Semua pasien datang ke tempat Arya, membuat Yatmi ini ada saingan. Bahkan di sini kan Arya ini tujuannya menolong gitu kan. Jadi ada orang terkena santet, Arya lah yang membuang santet itu. Tapi kalau nyantet Arya nggak mau. Kalau mencelakai Arya nggak mau. Disinilah Yatmi merasa, oh ini ada saingan. Dan sainganku ini justru malah cucu dari musuhku. Yatmi merasa seperti itu. Makanya Yatmi ini berpura-pura ini menjadi orang yang butuh pertolongan, menjadi orang yang sakit, orang yang tidak bisa apa-apa. Sangat mudah karena Yatmi sendiri punya ilmu hitam. Biar tidak ketara, Yatmi ini sering datang, lewat makanan-makanan atau apa, dan menaruh sesuatu di rumah Arya ini menjadikan Arya dan istrinya ini sering cekcok juga.
Nah di sini Arya dan istrinya ini kan pada kebingungan gitu kan ya. Nggak mungkin Mbah Yatmi seperti itu atau apa segala macam, nggak mungkin gitu. Jahat nggak mungkin gitu karena dia baik. Makanya terhadap Mbah Yatmi mereka ini sayang. Ternyata Mbah Yatmi ada tujuan lain. Karena Mbah Yatmi ini merasa terganggu dengan adanya Arya muncul. Nah Arya juga pada saat tertidur itu dibawa ke alam lain. Kembali pada saat Arya di kebun. Arya melihat dengan jelas saat Arya ini diserang. Ini ternyata makhluk-makhluk ya. Ini kiriman dari Mbah Yatmi yang berbentuk busur panah ya. Ini penuh dengan kobaran api. Ini menusuk ke tubuh Arya. Untungnya Arya selamat. Karena Arya ini dijaga oleh neneknya. Nah Arya pun tersadar kan. Mbah Yatmi, masa iya mau nyelakain aku? Arya ini lagi ngos-ngosan, tiba-tiba istrinya ini ketuk-ketuk pintu kamar itu yang buat ritual. Mas, hentikan mas. Nah Arya langsung bangkit membuka pintu. Mas, hentikan. Aku baru saja mimpi yang aneh. Mimpi apa kamu? Mimpi apa? Dewi cerita, istrinya Arya ini cerita. Ternyata tadi Dewi ketiduran dan Dewi justru dimimpikan apa yang dimimpikan Arya. Sama. Mas, ternyata Mbak Yatmi itu mau celakain kamu, Mas. Aku nggak nyangka. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku melihat seperti Mbak Yatmi tidak terima. Dan dia mengirim sesuatu ke kamu, Mas. Dan aku melihat kamu itu di kebun kamu diserang, Mas. Kamu diserang kobaran api. Dan di situ memang banyak busur panah, Mas. Kamu mimpi kayak gitu juga? Iya, Mas. Aku juga mimpi ngono, Dok. Dua-duanya, mereka berdua ini dimimpikan hal yang sama. Arya menceritakan sama. Aku sama mimpi kayak gitu. Arya pun menjelaskan, nenek juga sudah menjelaskan di mimpiku. Bahkan aku tidak melanjutkan ritual, justru malah aku tertidur. Baru-baru kali ini, aku ini tidak bisa nahan kantuk. Berjalannya waktu, akhirnya ada kesepakatan antara Arya dan Dewi. Dewi menginginkan Arya ini menghentikan semuanya. Arya juga sama, karena takut akan terjadi apa-apa dengan Arya dan Dewi. Jadi Arya akhirnya memutuskan untuk ketika menolong orang yang memang Arya mampu-mampu saja. Maksudnya yang tidak membahayakan nyawa Arya. Ketika ada orang kena santet atau kena apa segala macam yang berbau mistis, kesurupan dan lain-lain, Arya nggak mau. Arya mending mengatakan tidak bisa. Arya takut akan keselamatan Arya dan Dewi. Apalagi mereka berdua ini belum dikaruniai keturunan. Arya memilih seperti itu. Dan ketika ada orang misalkan kena apa, kenapa Arya mending ngomong nggak bisa. Tapi kalau ada orang memang sakit demam atau apa, Arya disuruh meracikan jamu untuk mendoakan atau apa, Arya baru mau. Jadi bener-bener nyari yang aman untuk Arya. Dan menurut penuturan warga ternyata memang benar. Ya, berjalannya waktu Arya mendengar kabar-kabar bahwa Mbah Yatmi ini adalah seorang dukun santet. Dan serangan itu dikembalikan gitu kan ya, kayak mau menyerang Arya tapi dikembalikan oleh neneknya Arya yang sudah meninggal. Itu. Dan pada akhirnya mereka pun hidup dengan tidak menolong yang masalah-masalah santet atau apa, atau mengerjakan masalah-masalah santet. Mereka pun hidup bahagia. Cerita pun selesai. Nah, itulah ceritanya yang sangat mengerikan sekali. Ternyata orang yang paling dekat atau orang yang baik ternyata orang yang akan mencelakai kita, gitu kan? Di sini seperti itu kan Mas Lutfi ya. Ini Arya menganggap Mbah Yatmi ini orang yang gimana ya Mas Lutfi ya? Nggak kepikiran dia akan bunuh. Di cerita ini seperti ini gitu. Ternyata di cerita ini orang yang terjahat adalah orang yang terdekat. Mbah Yatmi ini baik, sering datang ke situ, ngasih apa segala macam, ternyata seperti ini gitu. Nah, inilah ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Terima kasih buat pengirim cerita. Ini sangat banyak edukasi di sini ya, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Buat teman-teman di rumah mohon bersabar, ceritanya udah banyak sekali. Saya udah ngecek tadi, wah tambah banyak sekali. Mohon maaf kalau saya ini menghafalnya, ini kan juga butuh tenaga, butuh fokus agar tidak salah dalam saya bercerita gitu. Buat teman-teman yang pengen kirim cerita masih bisa ya, tapi nunggu giliran, nggak apa-apa kan? Yang penting nanti akan saya baca. Nah, caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas. Nah, kronologinya seperti apa, masalahnya seperti apa, konfliknya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, semuanya dikirim per paragraf atau per kalimat agar mudah saya pahami, oke? Nah, seperti ini.
Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336 3-nya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Ini juga sekaligus ketika dapat informasi tayangan segala macam ini langsung dari handphone saya. Ketika ada broadcast segala macam seperti itu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.